Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nurul Adilah, NIM G4 B019012 dari Koas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Saya akan melakukan pembelajaran keterampilan klinis pada bidang bedah mulut berupa simulasi ekstraksi gigi posterior rahang bawah dengan blok mandibula dan terjadi pendarahan dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Helmi Hirawan, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Skenario kasus, seorang perempuan berusia 49 tahun datang dengan keluhan ingin mencabut gigi belakang bawah kanan. Pasien merasa giginya goyang dan sakit saat mengunyah. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik. Pasien sebelumnya sudah pernah berobat ke dokter gigi untuk melakukan perawatan saluran akar pada gigi tersebut 2 bulan yang lalu. Pasien menginginkan untuk giginya dicabut. Pemeriksaan intraoral menunjukkan gigi 46 terlihat adanya mahkota jaket dengan kondisi yang baik. Pemeriksaan perkusi positif, mobilitas derajat 1, palpasi negatif, vitalitas negatif. Pemeriksaan radiografi periapikal terlihat adanya radio opak pada seluruh permukaan mahkota gigi dan radio opak pada 2/3 saluran akar mahkota, radiolusen pada 1/3 apikal saluran akar, serta radiolusen berbatas tidak jelas pada periapikal gigi 46. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Gigi Gina, kebetulan yang bertugas di klinik ini. Dengan Ibu siapa? Ya, usianya berapa tahun Bu? Alamatnya tinggal di mana Bu? Ya baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, ingin cabut gigi yang belakang bawah kanan. Kenapa dicabut Bu? Udah berapa lama Bu? Sebelumnya sudah pernah diobati? Minum obat gitu? Oh, ke dokter gigi? Oh, belum pernah. Kalau misalkan ke dokter gigi untuk perawatan lain udah pernah? Oh, iya. Ibu punya alergi? Tidak ada. Ibu punya penyakit jantung, gula, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah? Oh iya, sehat walafiat ya Bu ya. Kemudian keluarga sehat? Ibu, ayah, oh iya, punya jantung, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, gula? Oh tidak ada, baik. Ibu kalau sikat gigi berapa kali sehari? Iya, ya bagus Bu, baik. Pertahankan selalu ya Bu ya. Kalau Ibu suka minum kopi? Oh, sukanya teh. Ya, baik. Nanti Bu, sebelum dicabut hari ini, nanti di tensi dulu ya Bu ya. Tensinya berapa terakhir? Oh, belum pernah ditensi. Ya, nanti ditensi dulu. Terus nanti dilihat giginya apakah memungkinkan untuk dicabut hari ini atau mungkin saja masih bisa dipertahankan giginya. Iya Bu, baik Ibu silahkan duduk di kursi gigi. Operator menggunakan APD. Pemeriksaan intraoral dilakukan dengan menggunakan kaca mulut. Dilihat kondisi dari gingiva dan jaringan sekitarnya. Apakah mengalami inflamasi, kemerahan, atau bengkak. Dilanjutkan dengan melakukan tes palpasi. Dilakukan palpasi pada gingiva, kemudian cek apakah gingiva mengalami bengkak, apakah gingiva nyeri, dan bagaimana konsistensi dari gingiva. Dalam kasus ini, palpasi negatif atau pasien tidak merasakan nyeri. Dilanjutkan dengan tes perkusi. Tes perkusi dilakukan dengan menggunakan ujung instrumen. Diketukkan pada gigi yang mengalami keluhan, kemudian dibandingkan dengan gigi yang sehat dan ditanyakan kepada pasien apakah pasien merasa nyeri atau tidak. Kemudian pada kasus ini perkusi positif. Dilanjutkan dengan tes mobilitas.
dilakukan dengan menggunakan satu ujung instrumen dan satu lagi dengan menggunakan jari. Kemudian gerakan gigi ke arah lingual dan bukal. Apakah mengalami mobilitas atau tidak? Pada kasus ini, gigi mengalami mobilitas derajat 1. Dilanjutkan dengan tes vitalitas. Tes vitalitas dilakukan dengan menggunakan klor etil yang disemprotkan pada cotton pellet, kemudian tunggu hingga terbentuknya bunga es. Kemudian aplikasikan pada servikal gigi yang sudah dikeringkan dan sudah diisolasi. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa ngilu atau tidak. Bu, tadi sudah diperiksa giginya, gigi yang bawah kanan belakang ya Bu ya. Iya, memang giginya sudah kehilangan cukup banyak, kemudian giginya sudah mati, sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi kemungkinan lebih baik dicabut seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan nanti mungkin lukanya lebih lama sembuhnya, atau nanti saat diambil giginya banyak pendarahannya, nanti saya akan berikan obat, kemudian nanti saya jahit untuk mempercepat lukanya sembuh. Seperti itu ya Bu. Kalau Ibu setuju boleh tanda tangan di sini. Terima kasih. Persiapan alat dan bahan. Alatnya meliputi diagnostik set, pinset chirurgis, klem arteri, gunting bedah, needle holder, bone file, kuret, band lurus, tang molar rahang bawah dewasa. Kemudian untuk bahannya meliputi kasa, tampon, benang suturing, jarum suturing, spongostan, povidon iodin, BH kain, spuit dan siring, serta ada cotton pellet dan cotton roll. Posisikan pasien semi supine dengan bidang oklusal berada di bawah siku operator. Posisi operator berada di depan pasien atau pada arah jarum jam 7 sampai jam 8. Sebelum dilakukan ekstraksi gigi, lakukan isolasi pada area kerja dengan menggunakan cotton roll. Dilanjutkan dengan asepsis pada daerah trigonum retromolar regio 4 dan pada bagian bukal dengan menggunakan povidon iodin. Aplikasikan povidon iodin dengan menggunakan cotton pellet, usap dengan 1 kali usap secara sirkuler dari dalam keluar. Dilanjutkan dengan anestesi. Lakukan palpasi terlebih dahulu pada area linea oblik interna dengan jari telunjuk. Kemudian, spuit diposisikan pada arah kontralateral sekitar gigi premolar. Insersikan jarum dengan bevel menghadap ke tulang hingga menetak ke tulang. Spuit diposisikan ipsilateral, insersikan jarum menusuri tulang hingga jarum masuk sekitar 10-15 mm. Posisikan spuit kontralateral kembali, kemudian aspirasi. Jika negatif, maka lakukan deponir sebanyak 1 cc untuk menginervasi nervus alveolaris inferior. Dilanjutkan dengan jarum ditarik kurang lebih sebesar 5 mm, kemudian aspirasi. Jika negatif, maka deponir sebanyak 0,5 cc untuk menginervasi nervus lingualis. Kemudian, lakukan massage untuk mempercepat bahan anestetikum. Dilanjutkan dengan anestesi nervus buccalis longus. Jarum diinsersikan ke arah apeks gigi 46 dari mucobucofold dengan bevel menghadap ke tulang. Kemudian aspirasi. Jika negatif, maka deponir sebanyak 0,5 cc. Kemudian lakukan massage untuk mempercepat bahan
anestetikum bekerja. Setelah itu, tunggu sekitar 5 menit dan lakukan pengecekan terhadap bahan anestetikum apakah sudah bekerja atau belum. Dengan cara melihat dari kondisi gingiva apakah lebih terlihat pucat dibandingkan dengan jaringan sekitarnya atau tidak. Pengecekan anestesi juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen, dilakukan pada area gingiva bukal, lingual gigi, lidah, mukosa bukal, dan bibir sebelah kanan, dan tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa kebas atau tidak. Dilanjutkan dengan melakukan ekstraksi gigi. Sebelumnya, mengubah posisi operator berada pada jam 10. Kemudian, posisikan no working hand secara sling grabs untuk menstabilkan tekanan. Lakukan pelepasan perlekatan gingiva dan ligamen periodontal dengan menggunakan ekskavator. Insersikan vein pada mesiobukal dan distobukal gigi 46 dan lakukan gerakan terkontrol seperti mengungkit untuk meluksasi gigi dan melepas perlekatan ligamen periodontal. Insersikan tang mahkota posterior rahang bawah dewasa, cengkram hingga ke area servikal gigi dan pegang dengan kuat. Lakukan luksasi ke arah area bukal, lingual, bukal, lingual secara berulang dan keluarkan gigi ke arah bukal. Cek soket dengan melakukan palpasi. Jika masih ada tulang yang tajam, maka haluskan dengan menggunakan bone file. Kemudian dilanjutkan dengan kuretase pada bagian soket menggunakan sendok granuloma atau kuret bedah. Lakukan spooling dengan povidone iodin. Kompres soket dengan jari untuk mengembalikan ke kondisi soket. Instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Jika pendarahan sulit terhenti, lakukan evaluasi menggunakan kaca mulut pada area soket. Lakukan irigasi pada soket dengan menggunakan salin, kemudian dep dengan menggunakan tampon untuk menghentikan pendarahan. Instruksikan pasien untuk menggigit tampon kembali. Dan jika pendarahan belum terhenti, maka aplikasikan spongostan pada area soket. Kemudian lakukan suturing dengan menggunakan teknik figure 8. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk menggigit tampon. Bu, tadi gigi sebelah kanan bawahnya sudah dicabut. Nanti tetap gigit kapasnya selama 30-1 jam supaya lukanya cepat sembuh. Kalau misalkan kapasnya sudah tidak nyaman, boleh diganti. Ini saya bawakan kapasnya buat nanti diganti sewaktu-waktu. Kemudian nanti kalau mengunyah, kalau makan itu lebih baik menggunakan sisi sebelah kiri, takutnya mengiritasi luka. Kemudian nanti lebih baik jangan makan makanan yang terlalu keras atau terlalu panas, nanti takutnya lukanya lama sembuhnya. Lebih baik makan minum yang dingin, tapi jangan terlalu dingin, takutnya tidak kuat, seperti itu. Kemudian nanti kalau sikat gigi tetap 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Usahakan yang sebelah kanan itu perlahan ya, takutnya mengiritasi dari lukanya. Saya resepkan 2 jenis obat. Yang satu obat antibiotik, harus dihabiskan, diminum 3 kali sehari setelah makan. Kemudian obat anti nyeri diminum hanya jika nyeri saja, tidak apa-apa tidak dihabiskan juga. Nanti maksimal 3 kali
selama sehari seperti itu. Kemudian nanti selama minggu depan ibu baiknya datang ke sini untuk melepas jahitan yang tadi. Kemudian nanti dilakukan evaluasi kembali lukanya seperti itu. Kalau misalkan kurang dari 1 minggu ini ibu merasa ada keluhan, boleh langsung datang ke sini. Seperti itu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Semoga lekas sembuh.